Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai cara pencatatan dan pelaporan keuangan untuk bisnis sederhana di Microsoft Excel. Pertama itu ada laporan buku kas, untuk pencatatan buku kas pencatatan. Nah, untuk buku kas pertama kita bisa kasih judul dulu, misalnya usahanya apa. Lalu ini nama yang kita catat itu apa, misalnya berarti buku kas. Lalu periodenya itu ini untuk waktu kapan, misalnya Februari. Lalu untuk buku kas sendiri itu punya 5 kolom. Yang pertama itu ada tanggal, yang kedua itu ada keterangan, yang ketiga ada debit, yang keempat ada kredit, dan yang kelima ada saldo. Debit, kredit, dan saldo aku pakai satuannya itu rupiah karena ya umumnya di Indonesia seperti itu. Nah, sesuai namanya, tanggal pasti kan tentang pencatatan waktu kapan terjadi transaksi itu. Sedangkan untuk keterangan itu adalah kayak transaksi itu untuk apa, misalkan untuk pembelian, pembayaran sesuatu, atau yang lainnya. Debit artinya ketika ada uang yang masuk, dan kredit itu adalah ketika ada uang yang keluar sehingga nilai minus. Dan saldo itu kayak totalan, misalnya masuknya berapa dikurang-kurangnya berapa. Lalu misalnya kita kasih contoh, ketika tanggal 2 Februari kita ada pembelian buku kopi. Nah, itu kan berarti debitnya 0 ya, karena kita yang ada kredit. Kredit kita misal harganya 500.000 saldo. Nah, pertama kita bisa ngerapiin dari bentuk ini dulu, kan ini deh nggak kelihatan ya teman-teman. Itu kita bisa pakai nah, itu kan lebih kelihatan. Terus untuk harga-harga di sini nanti bisa dibentuk pakai ini, koma style. Terus komanya kita bisa kurangin aja biar. Nah, untuk saldo berarti kan dia itu hasil dari C ini dikurang ini. Nah, itu kan berarti saldonya jadi minus 500. Terus misal tanggal 2 Februari kita juga akan berjualan, itu mendapat hasil penjualannya. Nah, debitnya kita dapat misal deh 200.000. Nah, kreditnya berarti 0. Ini kita bisa lanjut dengan ini ditambah ini dikurang sama yang 300, berarti kan tapi masih minus 300 karena kita baru pemasukannya 200. Nah, untuk yang saldo ini setelah kita udah buat yang format kedua kali, itu bisa ke bawah aja terus teman-teman. Misalnya nih ya, kita ambil 3, ini masih minus 300 semua karena belum ada penambahan di sini. Terus misal di tanggal 4 Februarinya kita ada ngebeli lagi, oh bukan beli, misalnya ngisi bensin, pengisian bensin, itu kan juga berarti debitnya 0, di kredit misalnya 30.000. Nah, untuk saldonya itu nanti langsung juga ke automatic sendiri. Terus di tanggal 4 Februari kita juga jualan, itu kita misalnya penjualannya dapet 200 lagi deh, jadi kreditnya 0, ini menjadi 130. Terus di tanggal 4 tanggal berapa seterusnya lah, pokoknya dicatat semuanya sampai misal di tanggal 28 Februari terakhirnya kita ada penjualan lagi, nggak beli yang lain, itu 200 lagi, no. Nah, berarti kan punya kita tuh akhirnya saldonya adalah plus 70. Kita bisa tulis saja totalnya berarti itu 70. Nah, untuk gampang bedainnya ini bisa di bold, yang ini juga bisa di bold. Sini bisa kasih margin sendiri. Nah, ini kan total jadi 70. Kalau misalnya ada lanjutannya lagi, ternyata sebelum 28 ada yang lain ya. Misalnya di tanggal 14 Februari Valentine tuh mungkin banyak yang beli, jualannya tiba-tiba jadi 400.000 karena rame. Ini kita juga bisa ini lewatin lagi aja. Nah, ini kan berubah jadi kayak nambah lagi.
kalau untuk laporan atau buku kas, pencatatan buku kas tuh kira-kira gini aja sih. Sama jadi tuh kita bisa catat dulu misalnya di buku kecil, baru dirapiin di Excel seperti ini. Selanjutnya itu ada pencatatan di laporan laba rugi. Nah, kalau laba rugi ini pertama juga awalnya kayak buku kas, yaitu pertama kita tulis nama usaha kita. Terus ini apa? Berarti kan laporan laba rugi. Terus periodenya atau misal per tanggal berapa ini dibuat. Pokoknya ini bisa dirapiin atau enggak, itu terserah. Tapi kurang lebihnya begini. Lalu kalau di laporan laba rugi ini cuma kita bisa sederhana tuh pakai 3 kolom aja. Dan biasanya dia lebih umum nggak menggunakan nama kolom. Jadi pokoknya pertama itu langsung ada, dia ngebaginya dengan penghasilan dan atau pendapatan dan beban. Kalau jadi penghasilannya dapat dari mana aja, misalnya dari penjualan dapat berapa, dapat misalnya 1 bulan itu dapat 2.400.000. Terus di sebelahnya ini kita anggap adalah yang kiri. Semuanya pokoknya di sebelah kiri itu kayak entah pengeluaran ataupun pemasukan. Jadi di sebelah kanan itu adalah nanti kayak totalan. Jadi kan kalau dari sini berarti dapat laba kotor. Laba kotornya jadi 2.400.000. Dia ada di kolom yang ketiga. Ini kita bikin juga untuk ngeformat biar angkanya enak. Nah, terus setelah dapat laba kotor juga dia ada yang bentuknya beban. Sekarang kita catatan beban atau pengeluaran. Yang pertama itu bisa ada biaya beban bahan atau biaya bahan. Selanjutnya juga ada utilitas, lalu biaya transportasi, biaya pemasaran, biaya penyusutan alat, biaya tenaga kerja, biaya sewa, biaya bunga. Nah, untuk biaya-biaya sendiri itu kita sebelumnya sebelum menyusun laporan laba rugi, yaitu kita mau mulai pasti kita udah nyusun dulu kan biaya yang kita pakai apa aja. Terus dan kita udah tahu apa masing-masing. Ini saya kasihnya contoh aja, misalnya kita bahannya totalnya pembeliannya 795.000 untuk bulan ini, terus utilitasnya itu 80.000. Utilitas tuh untuk misalnya lampu atau gas gitu, itu saya masukin ke utilitas, tapi nanti bisa dikira-kira lagi. Terus transportasi ada 125 misalnya, pemasaran, biaya penyusutan alat misalnya 34.000 atau berapa. Nah, untuk biaya tenaga kerja, saya mencontohkan bahwa di sini tuh masih belum ada tenaga kerjanya, jadi masih pribadi aja, jadi masih 0. Biaya sewanya nggak sewa tempat, jadi 0. Terus biaya bunga itu yang dimaksud adalah ketika misalnya kita menggunakan modalnya itu minjem, nah, itu kan pasti ada, selain ngembaliin modal kita juga harus makein bunga. Nah, biaya bunga itu yang bisa masuk ke sini, jadi kita hitung per bulan. Tapi kalau saya anggap nggak ada, jadi 0. Nah, berarti dengan gitu kita dapat nanti di bawah bisa jadi total beban atau total biaya deh. Total biaya itu berarti dari ini, dari mereka semua. Nah, 134. Nah, berarti kalau kita ngitung rugi atau labanya, itu bisa sebenarnya kita tulis di sini bisa laba atau rugi, itu tergantung yang hasil dapatkan apakah positif atau negatif. Aku di sini langsung tulis aja rugi bersih, tapi sebelum pajak. Jadi kalau rugi bersih sebelum pajak, dia dari laba kotor ini dikurangin sama total biaya, yaitu dapat misalnya ini rugi bersihnya
1,266. Nah, setelah rugi bersih itu juga tergantung sama apakah usahanya bisa dapat masuk pajak atau belum. Tapi untuk UMKM yang skala kecil, apalagi kopi keliling, itu biasanya belum dapat. Tapi nggak apa-apa, kita tulis saja sebagai contoh. Itu jadi pajaknya tetap nggak ada, masih 0 juga. Jadi ketika rugi bersih setelah pajak pun nggak berubah, ini tetap pasang. Tetap masih segitu, sini juga. Nah, jadi di rugi bersihnya pun masih dalam nggak berkurang dari pajak, dan bisa kita lihat ini benar rugi, salah, ini bukan rugi berarti, karena hasilnya ini dia tuh positif, berarti ini adalah laba. Juga laba, karena ternyata positif tuh, bukan kerugian. Nah, kalau laporan laba rugi juga kayak gini, ini selanjutnya bisa dirapiin lagi. Misalnya mau dikasih margin atau pembatas lurus gitu, itu juga bisa. Ini biasanya di bold hasil totalan biar kelihatan aja. Ya ada pokoknya gini untuk laporan laba rugi. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita mendapatkan laba karena yang nilai kita tuh masih positif. Oke, yang selanjutnya itu juga namanya laporan arus kas. Nah, awalnya tuh sama aja kayak sebelumnya, pakai nama bisnis, terus namanya laporan arus kas, dan periodenya 20 Februari. Nah, untuk laporan arus kas biasanya tuh pakai 4 kolom. Yang pertama itu nanti kolom pertama itu kayak A, B, C, kolom kedua itu keterangannya nanti, kolom ketiga debit, dan kolom keempat itu kredit. Nah, untuk ABC-nya itu apa? Nah, kalau di laporan arus kas biasanya arus kas itu dibagi jadi 3. Ada yang dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sama aktivitas pendanaan. Apa itu aktivitasnya masing-masing? Nah, kalau operasi itu biasanya dari yang sehari-hari, kayak misalnya penjualan pembelian sehari-hari selama periode itu. Lalu kalau investasi itu biasanya kayak aset gitu, misal penjualan atau pembelian properti, peralatan, atau investasi lainnya. Nah, kalau pendanaan itu biasanya terkait modal ataupun hutang. Misalnya kalau modalnya didanai oleh orang, itu kan berarti nanti positif. Terus untuk hutang berarti nanti dia ada pengurangan untuk pembayaran utangnya gitu. Nah, lanjut aja. Berarti yang pertama itu dari arus dari aktivitas operasi. Nah, dari yang operasi itu pertama ada kas yang diterima dari penjualan. Terus nanti dari kas itu akan dikurangi sama apa aja yang kita keluarin. Misalnya ada pembayaran untuk bahan, pembayaran kas untuk bahan, pembayaran kas untuk beban operasi, pembayaran kas ini. Nah, yang pembayaran kas untuk bahan ya tentunya untuk pembelian bahan, misalnya pakai juga contoh yang tadi ya 795. Terus untuk beban operasi itu kayak selain biaya bahan, biaya lain dikeluarin, misalnya untuk transportasi, lalu untuk utilitas, pemasaran, dan yang lainnya. Beban operasi itu misalnya kita ambil contoh totalnya, dan ada juga biaya penyusutan alat, kita contoh 334. Terus pembayaran kas untuk bunga saya masih nganggap seperti yang tadi, jadi belum ada kena bunga untuk modal atau apapun, dan nggak ada pajak penghasilan juga. Nah, selanjutnya berarti dihitung yaitu jumlah arus kas dari aktivitas operasi ini berapa. Oh ya, sebelumnya kasnya jangan lupa, yaitu misal di contoh kita pakai, oke, ini kayaknya kita kebalik, debit di kiri ya. Nah, misalnya penjualannya 2.400.000, terus pengeluarannya itu, berarti jumlah arus kasnya kita hitung, ini dikurangin ini, itu 1,271.
Itu untuk yang aktivitas operasi. Yang kedua yaitu ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, untuk itu berarti ada kas yang diterima dari penjualan aktiva, lalu nanti dikurangi dengan kas dibayar untuk pembelian aktiva. Lalu nanti juga dapat jumlahnya, yaitu jumlah arus kas dari aktivitas investasi. Tapi di sini saya nganggap masih nggak ada untuk penjualan ataupun pembelian aset-aset gitu. Jadi masih 00 aja. Di sini masih 0. Terus yang C juga selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Ya, di sini juga sama, ada kas yang diterima dari penjualan, lalu dikurangi dengan kas dibayar untuk pembagian untuk dividen. Ini juga masih saya anggap 0, di sini juga 0, jadi nanti jumlahnya juga masih 0. Investasi. Nah, ini kan dia pencatatannya masih mirip itu sama laporan laba rugi ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah di laporan arus kas, ini hanya memperhatikan yang transaksi secara tunai. Jadi ini kan ada tadi di beban operasi saya katakan ada namanya beban penyusutan alat. Sedangkan kalau penyusutan alat itu kan artinya pengurangan nilai dari alatnya. Nah, itu kan nggak benar-benar kita ngeluarin duit, misalnya tadi 34.000. Maka di sini itu nanti kita ada namanya penyesuaian beban penyusutan alat. Jadi nanti kita disesuaikan. Untuk penyesuaian beban alat itu dia bisa dimasukkan di bagian aktivitas operasi. Jadi di sini kita insert dulu lagi satu, yaitu adalah penyesuaian beban non tunai. Jadi ketika ada beban-beban lain yang pembayarannya atau pengurangannya itu non tunai, nanti ada penyesuaiannya, yaitu dia akan ditambahkan lagi, yaitu kita masuknya debit. Itu karena dia nggak benar ngeluarin kas, kita nggak benar keluar tunainya, jadi nanti ditambah lagi berarti dengan penambahan itu ini. Nah, maka didapatkan bahwa jumlah arus kas dari aktivitas operasi yang sebenarnya adalah 1,305, atau jadi ketika di bulan Februari ini berarti kita ketambahan tunai sebanyak ini. Nah, berarti setelah itu udah dari masing-masing aktivitas sekarang dijumlahkan, yaitu kenaikan atau penurunan kas. Nah, jadi itu bisa dua-duanya tergantung apakah kasnya naik atau turun. Bisa dilihat dari sini bahwa kita tuh cuma punya 1,305 ini karena dari dua aktivitas lain itu masih nggak ada. Kita bikin aja tetap sama, misal ada itu nanti bisa di masih 0, di sini juga masih 0. Jadi tetap 1,305 juta 305. Setelah itu kita ngelihat dari yang laporan arus kas sebelumnya, misalnya ada atau misalnya belum berarti 0, kalau ada berarti misalnya itu adalah kas di awal periode. Misalnya ini kan bulan Februari, berarti misalnya di bulan Januari kasnya itu kita pegang ada 1 juta. Terus berarti di kas kita di sini yaitu dijumlahin aja dari yang bulan ini dan bulan yang kemarin sebelumnya itu 2.305. Laporan arus kas itu yaitu tadi seperti yang saya ngomong barusan, gunanya itu untuk ngecek kayak uang kasnya ini benar nggak, atau uang tunainya itu benar nggak sih, seharusnya yang saya pegang segini, atau ternyata ada kesalahan di mana. Dan kalau laporan laba rugi itu dia tuh untuk ngecek apakah mendapatkan untung atau malah kerugian. Nah, kedua laporan ini itu fungsinya
untuk nanti ngevaluasi apakah bisnis ini layak dilanjutkan, terus atau memutuskan langkah-langkah selanjutnya mau gimana. Nah, kalau buku kas itu untuk pencatatan nanti, karena perlu untuk laporan-laporan ini, jadi perlu dicatat secara rutin, serutin mungkin, misal bisa sehari sekali, itu baik banget. Lalu ini tuh penting, jangan sampai salah, karena nanti dapat mempengaruhi perhitungan-perhitungan yang lainnya juga jadi salah. Mungkin dari cara pencatatan atau pelaporan sederhana di Excel ini kira-kira dari saya segini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain baik terkait yang ini ataupun mungkin materi sekitar dan selain ini, itu bisa ditanyakan. Terima kasih.